puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa pemerhati rakyat Sulsel terlibat saling dorong dengan warga. Unjuk rasa mulai memanas lantaran warga merasa terganggu dengan aksi yang digelar mahasiswa. Situasi sempat memanas saat seorang demonstran berupaya membakar ban bekas dicegah petugas. Tak terima rekannya dihalau petugas, sejumlah pengunjuk rasa lainnya pun terlibat saling dorong dengan aparat. Dalam aksi ini, mahasiswa meminta penjelasan dari pihak pabrik terkait dugaan penggunaan lahan tanpa izin. Bahwa ada keterlibatan oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan pabrik Makate. Berdasarkan temuan kami bahwa pabrik Makate sudah tidak beroperasi lebih dari 10 tahun. Dan lahan seluas lebih kurang 3 hektar ini dikuasai untuk dimanfaatkan secara Unjuk rasa kembali berjalan kondusif dengan kawalan ketat kepolisian. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi unjuk rasa mahasiswa tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan hadirkan perkembangan kasus dugaan penghinaan Kalimantan yang menyeret nama Edi Mulyadi. Saya Abraham Silaban. Bentrok antar warga di Kabupaten Maluku berujung dengan pembakaran. Akibatnya 3 warga tewas dan seorang polisi tertembak. Inilah video amatir sejumlah rumah warga yang terbakar akibat bentrokan antara 2 desa bertetangga, yakni Desa Ori dan Kariwu di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Akibat insiden ini, 3 orang dilaporkan tewas, 3 lainnya alami luka, dan 1 orang polisi yakni Bribtu BH tertembak. Aparat keamanan dikerahkan untuk melakukan pengamanan di 2 desa bertetangga tersebut. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, bentrokan dipicu sengketa tanah di perbatasan antar 2 desa tersebut. Polisi juga meminta agar semua pihak menahan diri. Kedua desa yang bertetangga ini agar menahan diri, jangan terprovokasi, marilah kita ciptakan situasi keamanan yang kondusif. Saat ini polisi sedang menyelidiki para pelaku dan aktor di balik insiden yang terjadi. Sejumlah anggota keluarga korban kerusuhan di Sorong, Papua Barat mendatangi posko antemortem untuk melakukan pencocokan data korban. 20 orang saksi telah diperiksa polisi pasca kerusuhan yang menewaskan 18 orang. Bentrokan yang terjadi di kota Sorong, Papua Barat menyisakan duka bagi sejumlah pihak tak terkecuali keluarga korban. 18 orang yang tewas akibat kerusuhan merupakan pekerja dan pengunjung tempat hiburan malam yang terjadi pada Selasa dini hari. Untuk memastikan korban kerusuhan merupakan anggota keluarganya, sejumlah orang mendatangi pos antemortem di Rumah Sakit Salebe Solu, Sorong, Papua Barat. Oleh tim DVI, keluarga korban didata dan diambil sampel DNA untuk melakukan pencocokan. Tim Dokes Polresta Sorong bersama Bidokes Polda Papua Barat hingga kini telah mengidentifikasi 17 korban yang terjebak di dalam tempat hiburan malam di kota Sorong. Tim DVI Polda Papua Barat meminta masyarakat untuk melapor jika merasa kehilangan sanak keluarganya. Jadi bagi masyarakat ataupun yang merupakan keluarga korban bisa datang kemari melaporkan kehilangan keluarga atau kemungkinan terjadi di salah satu keluarga, bisa melaporkan kemari. Terkait bentrokan di kota Sorong, Papua Barat yang menewaskan 18 orang, polisi telah memeriksa 20 saksi. Polri juga telah mempertemukan kedua kelompok yang bertikai untuk menyepakati perdamaian. Proses penyidikan kita itu sudah sekitar 20 lebih lah ya, dan masing-masing sudah sesuai dengan, kami mengutamakan kualitas saksinya ya. Jadi kami mementingkan kualitas saksi di dalam memberikan kesaksian ya. Nah, itu yang paling penting. Kondisi kota Sorong dan di sekitar lokasi bentrokan kini masih dalam pengawasan polisi. Sejumlah personel masih mensterilkan tempat hiburan malam yang terletak di Jalan Sungai Maruni, kota Sorong, Papua Barat. Keluarga kakek yang tewas karena dituduh maling dan dikeroyok mendatangi Polres Jakarta Timur. Keluarga menduga pengeroyokan dilatari motif lain dan ada unsur kesengajaan. Di
Didampingi kuasa hukum, salah satu keluarga lansia yang tewas dihakimi massa menyambangi Polres Jakarta Timur. Pihak keluarga datang sekitar pukul 10 pagi dan langsung memasuki ruang tim penyidik. Pihak keluarga ingin polisi mengusut tuntas kasus ini karena pihak keluarga menduga peristiwa pengejaran dan pengeroyokan tidak terjadi secara spontan. Mereka menilai ada orang yang sengaja memprovokasi dan menggiring mobil yang dikendarai korban mengarah ke jalan yang dikehendaki. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Polisi juga masih mendalami pelaku lainnya yang terlibat berdasarkan rekaman CCTV yang dimiliki penyidik. Sementara hasil pemeriksaan kita seperti itu ya, dan dugaan serta pengakuan para tersangka demikian. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, bahwa penyidik tidak berhenti sampai di sini untuk menangani kasus ini. Artinya kita akan kembangkan terus lebih dalam lagi terkait dengan beberapa orang yang terlihat di video tersebut, ya khususnya pada TKP akhir terjadinya pengerusakan dan pengeroyokan yang memperlihatkan berapa orang ada di situ. Ya, kita sudah memiliki datanya. Sebelumnya, Wiyanto Halim berusia 89 tahun dikejar sekelompok pemotor di daerah Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Saat mengejar, perekam video berteriak dan menarasikan bahwa pengendara mobil adalah maling. Di antara pemotor, terdapat mobil patroli yang juga ikut mengejar mobil. Pada akhirnya, mobil berhasil dihentikan massa lalu dihancurkan, sementara pengendara dikeroyok hingga tewas. Belakangan polisi menyatakan pengendara yang tewas bukanlah pencuri seperti yang dituduhkan para pengejarnya. Kita minta keadilan. Kalau udah meninggal gitu, kita dapat apa gitu loh. Bagaimana cara mengusut tuntas ini? Saya minta dengan para wartawan, kira-kira bisa bantu saya untuk memblow up ini sampai ke pemerintah, bisa bantu saya untuk mengusut semuanya. Karena biasanya papa cuma pergi sebentar ke satu tempat pulang, atau enggak biasanya pergi beli apa pulang gitu loh, nggak sampai yang gini malam. Keluar malam sebelumnya? Nggak pernah keluar. Keluarga berharap polisi dapat menguak motif atas peristiwa pengeroyokan ini dan pelaku dapat dihukum seadil-adilnya. Kuasa hukum anak Ahok meminta Thalia Ayu menghadiri panggilan polisi. Kubu anak Ahok menegaskan tidak akan mengambil langkah damai. Bola panas kasus anak Ahok kontra selebgram Ayu Thalia kembali panas. Setelah polisi menetapkan Ayu Thalia sebagai tersangka pencemaran nama baik, selebgram tersebut mangkir dalam pemeriksaan dengan dalih sakit. Kecewa dengan langkah Ayu Thalia yang mangkir dari pemeriksaan, kuasa hukum anak Ahok meminta agar tersangka kooperatif. Kuasa hukum anak Ahok pun menegaskan pihaknya tidak akan membuka opsi damai. Atas permintaan damai dari pihak tersangka, kami menyampaikan sekali lagi bahwa kami masih menutup pintu perdamaian dan kami meminta pihak tersangka untuk bisa kooperatif datang ke Polres Jakarta Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan melakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Dan kami meminta penyidik Polres Jakarta Utara. Pekan lalu, Thalia tidak hadir lantaran syok dengan status tersangka yang diterimanya. Karena kasusnya naik dari lidik menjadi sidik terus menjadi seorang tersangka, ya pastinya ya pasti kaget lah. Ya siapa sih nggak kaget kan kalau dijadikan tersangka gitu loh. Perseteruan Sen Purnama kontra Ayu Thalia berawal dari laporan Ayu ke Polsek Penjaringan. Saat itu Ayu melaporkan Sen atas dugaan penganiayaan. Tidak terima dianggap melakukan penganiayaan, kubu Sen justru melaporkan balik Ayu Thalia ke Polres Metro Jakarta Utara atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Ayu Thalia, wanita yang akrab disapa Tata Anma ini pernah bekerja sebagai sales promotion girl di sebuah showroom mobil mewah di kawasan Jakarta Utara. Thalia mengawali karir di dunia hiburan pada 2011 silam. Thalia kemudian membintangi sejumlah FTV dan sinetron. Usai kasus tersebut mencuat, sosok Ayu Thalia pun menyita perhatian. September silam saat tampil bersama kuasa hukumnya, Thalia mengaku sebagai korban. Di sini sebagai korban, malah dituduh menfitnah.
Dan jujur dengan komen-komen netizen di Instagram saya juga membuat saya benar-benar jadi down mental gitu loh. Bahkan jadi sulit bekerja, bisa kehilangan klien saya dan lain-lain gitu loh. Jadi ya, kesimpulannya klien kami memohon adanya perlindungan hukum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebab semua teman-teman ini memahami bahwa terlapor adalah seorang anak dari tokoh politik, kita katakan gitu ya. Jadi, tapi kami yakin percaya bahwa kepolisian akan objektif lah dalam mengungkap perkara ini, karena kita melihat seorang wanita yang lemah. Ini sebagai contoh, mungkin ke depan kepada siapapun atau masyarakat siapapun juga yang melakukan upaya hukum. Berbekal sejumlah alat bukti, Polres Metro Jakarta Utara telah menaikkan kasus anak Ahok versus Ayu Thalia ke tingkat penyidikan. Polisi menjerat Ayu Thalia dengan pasal 310 dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Kapal motor pengangkut ratusan jerigen Pertamax terbakar di perairan Sumeneb. Informasi tersebut adalah satu dari 5 berita pilihan hari ini. Inilah detik-detik kecelakaan beruntun di kawasan Prapanca, Jakarta. Warga dan pengendara yang melintas langsung mengevakuasi sepeda motor yang tersangkut tertabrak mobil mewah. Peristiwa ini berawal saat sedan mewah yang melaju dari arah Antasari menuju Blok M hilang kendali dan langsung menghantam 4 motor sekaligus. 4 motor yang dihantam sedan ringsek dan seluruh korban luka-luka dievakuasi ke Puskesmas Kebayoran Baru. Tiga rumah dan sebuah toko di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ludes dilalap si jago merah. Warga dan pemadam berjibaku memadamkan sumber api yang berasal dari lantai 3. Dalam kebakaran ini, seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun tewas akibat terjebak di dalam kamar. Keluarga mengira korban telah menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Usai api berhasil dipadamkan, jasad korban ditemukan di bawah tempat tidur. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Ulin, Banjarmasin. Longsor di Kecamatan Lebak Barang, Kabupaten Pekalongan menutup akses jalan. Petugas gabungan bersama warga bahu-membahu membuat jalan darurat agar korban longsor bisa melintas. Upaya pembukaan jalan dimulai dari kawasan tebing dan jembatan agar bantuan logistik bisa segera disalurkan. Longsor ini terjadi sejak kemarin pasca Kabupaten Pekalongan diguyur hujan deras. Aliran listrik di sejumlah wilayah pun masih terputus. Kebakaran di Pelabuhan UPP Sapudi. Kapal motor pengangkut bahan bakar minyak terbakar di perairan Pulau Sapudi, Sumeneb, Jawa Timur. Kapal ini mengangkut 120 jerigen BBM jenis Pertamax serta sembako. Sedianya kapal nahas ini berangkat dari Pelabuhan Kalianget menuju Pulau Sapudi, Sumeneb. 3 ABK menderita luka bakar dalam insiden ini. Penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan kepolisian dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Emak-emak ini nekat mencegat hakim lantaran emosi tanah dan bangunannya diambil alih oleh pihak tergugat. Mereka meminta kepada hakim untuk mengembalikan tanah yang pernah ditempati sebelumnya. Tanah sengketa ini sebelumnya sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan sudah dipasang tembok. Dalam gugatan, warga meminta lahan mereka dikembalikan lantaran mengklaim memiliki bukti kepemilikan lahan. Pemkot Bekasi kembali memberikan kejutan setelah heboh anggaran miliaran rupiah untuk karangan bunga. Sekarang mereka menganggarkan 2,3 miliar untuk kandang kambing. Informasinya satu lagi untuk Anda.